Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Nama saya Ahmad Fathan Rizal, nomor induk mahasiswa 206040023. Mata kuliah Paduan Suara, dosen mata kuliah Ibu Jumpa Dwiana. Di sini saya diberikan tugas untuk mendefinisikan paduan suara, menjelaskan jenis pembagian suara dalam paduan suara, dan memberikan contoh karya paduan suara menurut teori dan ahli. Langsung saja, yang pertama, definisi paduan suara. Paduan suara dalam dunia musik adalah sebuah ensemble atau grup yang terdiri dari sekelompok penyanyi dan pemain musik, yang dimana keduanya berkolaborasi membawakan lagu-lagu. Istilah paduan suara merupakan terjemahan dari kata koor dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Yunani choros, dan dalam bahasa Inggris choir, yaitu gabungan sejumlah penyanyi yang mengkombinasikan berbagai jenis suara dalam suatu harmoni. Paduan suara bisa terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja, serta campuran laki-laki dan perempuan. Sedangkan pengelompokan dari sisi usia biasanya lebih cenderung ke paduan suara anak-anak, remaja, dewasa, dan yang sekarang cukup populer adalah lansia atau lanjut usia. Jumlah penyanyi dalam sebuah paduan suara minimal 15 orang dan bahkan bisa lebih. Biasanya paduan suara dipimpin oleh seorang dirijen atau choir master yang seringkali merangkap sebagai pelatih paduan suara. Lalu yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis pembagian suara dalam paduan suara. Pada umumnya, paduan suara terdiri atas 4 bagian suara, yaitu 1. Sopran, merupakan suara tertinggi dari wanita. 2. Alto, merupakan suara terendah dari wanita. 3. Tenor, merupakan suara tertinggi dari pria. 4. Bass, merupakan suara terendah dari pria. Di antara sopran dan alto pada suara wanita, terdapat mezzosopran, yaitu suara sedang wanita. Lalu di antara tenor dan bass pada suara pria, terdapat suara bariton, yaitu suara pertengahan pria. Umumnya dimiliki oleh pria yang sudah dewasa. Berdasarkan penyanyinya, paduan suara dapat dikelompokkan menjadi 1. Paduan suara campuran, yang penyanyinya terdiri dari wanita dan pria dewasa. 2. Paduan suara wanita, yang penyanyinya hanya wanita saja. 3. Paduan suara pria, yang penyanyinya hanya pria saja. Dan 4. Paduan suara anak-anak, yang penyanyinya hanya anak-anak, baik itu laki-laki, wanita, atau gabungan dari keduanya. Jenis-jenis paduan suara menurut jenis suaranya adalah sebagai berikut. 1. Paduan suara unisono, yaitu paduan suara dengan menggunakan satu suara. Misalnya, pada paduan suara wanita hanya menggunakan suara sopran saja, dan pada paduan suara pria biasanya menggunakan suara tenor saja. 2. Paduan suara dua suara sejenis, yaitu paduan suara yang menggunakan dua suara manusia yang sejenis. Contohnya, suara sejenis wanita, sopran dan alto, suara sejenis pria, tenor dan bass, dan dari suara sejenis anak-anak, biasanya tinggi dan rendah. 3. Paduan suara tiga suara sejenis. Pada paduan suara wanita dapat tersusun dari sopran, sopran, dan alto, atau biasa dikodekan seperti SSA.
pada paduan suara pria dapat tersusun tenor, tenor, dan bass, dan bisa dikodakan seperti T strip B. 4. Paduan suara 3 suara campuran. Pada paduan suara 3 suara campuran ini dapat tersusun dari sopran, alto, dan bass atau SAB. Sopran dan alto suara wanita, sedangkan bass adalah suara prianya. 5. Paduan suara 3 sejenis. Pada paduan suara 3 suara sejenis pria dengan suara pada paduan suara 3 suara sejenis pria ini biasanya dengan suara tenor, tenor, dan bass atau TTB. Dan pada suara wanita 3 suara sejenis biasanya sopran, sopran, dan alto atau SSA. Dan yang keenam, paduan suara 4 suara campuran, yaitu paduan suara yang menggunakan suara campuran pria dan wanita. 2 suara wanita yaitu sopran dan alto, dan dua suara pria yaitu tenor dan bass atau bisa disingkat SATB. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan atau memberikan contoh karya paduan suara. Contoh karya paduan suara, Berikut adalah karya-karya paduan suara dari berbagai negara. 1. Zadok the Priest adalah salah satu lagu pemahkotaan atau coronation anthem yang digubah oleh George Friedrich Handel di tahun 1685 sampai 1759 bagi upacara pemahkotaan Raja George II dari Inggris yang dilaksanakan pada tahun 1727. Sejak pertama kali ditampilkan hingga kini, lagu tersebut selalu dinyanyikan pada setiap upacara pemahkotaan monarki Inggris. Zadok the Priest digubah untuk dibawakan oleh paduan suara dan orkestra. Alatnya berupa 2 obo, 2 basun, 3 trompet, timpani, alat musik gesek, dan klarinet bass. Lalu yang kedua yaitu George Friedrich Handel adalah seorang komponis musik barok Jerman yang menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di Britania Raya. Dia dianggap sebagai pencipta terkemuka dalam musik concerti grossi, opera, dan oratorio. Contoh karyanya yang terkenal adalah Wetter Musik, Fireworks Musik, dan oratorio Messiah. Dia adalah komponis besar yang diagungkan oleh banyak gereja, baik Protestan, Katolik, dan Anglikan. Handel dianggap piawai dalam karya-karyanya yang sakral, termasuk dalam karya-karyanya yang melibatkan unsur-unsur agama Kristen. Salah satu kutipan yang dia ucapkan adalah, kealamiannya dalam berkarya melibatkan perasaan yang mendalam, sebab sejauh mana sebuah paduan suara dengan serafim dan kerubim yang cerdas dapat melampaui yang fana dan menyimpannya di dalam diri dan membangkitkan jiwa dalam ekstasi dan mencampurnya dengan perasaan yang mengagumkan, cinta dan pemujaan, yang meninggalkan pikiran bukan pemikiran, hati bukan sebuah emosi, yang tidak dicampur dan terkejut dalam sesuatu yang tinggi dan luhur, yang satu, abadi dan tidak biasa. Lalu yang terakhir yaitu Simfoni nomor 9 dalam tangga nada D minor adalah simfoni terakhir dari karyanya Ludwig van Beethoven yang selesai digubah pada tahun 1824. Simfoni ini
mungkin merupakan karya musik klasik yang paling terkenal dan dianggap sebagai salah satu mahakarya Beethoven yang terhebat. Digubah ketika dia tuli sepenuhnya. Simfoni ini memainkan peranan kebudayaan yang penting dalam lingkungan modern. Sebuah versi yang telah diadaptasi digunakan sebagai lagu kebangsaan Uni Eropa. Para pelajar dalam demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989 menyiarkan simfoni ini melalui pengeras suara yang sebagai pernyataan melawan tirani. Sebuah pertunjukan yang terkenal yang dilakukan oleh Leonard Bernstein pada 25 Desember 1989 dan merayakannya sebagai jatuhnya tembok Berlin. Baiklah, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang definisi paduan suara, jenis pembagian suara dalam paduan suara, dan contoh karya paduan suara berdasarkan teori dari beberapa ahli. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.